Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Arif Fuad Kamali, NPM 1903031037 dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang tahap memulai usaha. Tahap memulai usaha yang pertama yaitu adalah menentukan ide dan peluang usaha atau bisnis. Mengapa ide begitu penting dalam memulai usaha? Karena usaha jika diawali dengan baik serta memandang jauh ke depan akan menghasilkan usaha dengan kualitas prima. Serta peluang dalam bahasa Inggris disebut dengan opportunity memiliki arti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Menurut Zimmerer, bagi wirausaha, ide dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Ide-ide itu menciptakan potensi pasar yang sekaligus merupakan peluang usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan potensi peluang usaha, wirausaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu adalah mengurangi risiko melalui strategi yang proaktif. Cara yang kedua yaitu adalah menyebarkan risiko ke aspek-aspek yang paling mungkin. Dan yang terakhir, mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Baiklah, selanjutnya, agar ide-ide yang potensial dapat menjadi peluang bisnis, wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang itu secara terus-menerus. Proses penjaringan ide potensial sehingga menjadi produk dan jasa yang sesungguhnya. Langkah penjaringan ide dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menciptakan produk baru dan berbeda. B. Mengamati pintu peluang. C. Analisa produk dan proses produksi. Yang D. Menaksir biaya awal, yaitu biaya awal yang diperlukan oleh usaha baru. Yang E. Memperhitung resiko yang mungkin terjadi. B. Sistem bisnis yang ramah lingkungan. Bisnis hijau adalah suatu bentuk kepedulian dari perusahaan-perusahaan di dunia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar dengan meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat, lingkungan sekitar, dan ekonomi yang kita menjadi tren di dunia. Hal ini ditunjukkan dengan Green Label, Green Product, Green Packing, Green Producer, Green Customer, dan Green Business, dan sebagainya. C. Perlunya evaluasi usaha. Evaluasi ini dilakukan mulai dari proses produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan. Tak lupa juga evaluasi dari pelanggan berupa kritik dan saran yang membangun juga. Hasil diperhatikan demi keberlangsungan usaha. Evaluasi yang rutin setiap bulan akan menjadi tolak ukur seberapa efektifkah proses bisnis yang saat ini telah dilakukan. Hasil evaluasi dari bulan ke bulan akan menunjukkan hasil mengenai seberapa efektifkah cara-cara yang saat ini dipakai dalam sebuah proses bisnis. Yang selanjutnya adalah elemen kanvas modal bisnis. Yang pertama ada customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Yang ketiga ada channel atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga pada konsumen. Yang keempat ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima ada key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang keenam ada customer relationship atau hubungan konsumen. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas
bisnis modal kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Yang ketujuh ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk. Yang kedelapan ada key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Yang kesembilan ada cost structure atau struktur biaya, yaitu elemen terakhir yang tak kalah penting dalam bisnis model atau kanvas adalah struktur pembiayaan bisnis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.